Halo semua, Maul di sini. Saya kelas 11 semester 5, absen 16. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona yang lagi heboh saat ini, dan juga saya akan menjelaskan cara pencegahan dari virus-virus itu. Nah, yang pertama itu adalah pengenalan tentang virus. Ciri-ciri virus itu sendiri ialah pertama, berukuran kecil. Yang kedua, itu umumnya berbentuk bola, jarum, kotak, atau huruf T. Yang ketiga, virus itu parasit obligatif. Yang keempat, memiliki satu macam asam nukleat. Yang kelima, dia aseluler. Yang keenam, dia hanya dapat hidup dan bereproduksi di dalam sel hidup. Yang ketujuh, tubuhnya dapat dikristalkan. Nah, yang kedua ada bentuknya. Bentuknya tuh ada yang bulat, contohnya AIDS, Ebola, atau influenza. Yang kedua ada oval, biasanya dimiliki oleh rabies. Yang ketiga itu bentuk tubuh batang, dimiliki TMV. Yang keempat ada bentuk polihidris, dimiliki oleh virus penyebab demam. Yang kelima itu ada bentuk T pada bakteriofag dan virus menyerang E. coli. Nah, untuk struktur sendiri ada kepala, kapsid, leher, asam nukleat, dan ekor. Kepala itu bagian dalam mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Nah, kapsid itu selubung luar virus yang mengandung kapsomer. Nah, untuk leher sendiri itu adalah penghubung kepala dan ekor. Fungsinya untuk saluran keluarnya asam nukleat. Asam nukleat itu fungsinya sebagai informasi genetik. Nah, yang terakhir ada ekor, terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar. Selanjutnya ada cara hidup virus. Virus tergolong dalam parasit intraseluler obligat karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Nah, virus itu menggunakan sistem Loci atau untuk mengenali inangnya. Sel inangnya dibagi menjadi kisaran inang luas dan sempit. Virus kisaran inang luas bisa menginfeksi beberapa inang. Contohnya virus flu burung bisa menginfeksi unggas, babi, manusia. Sedangkan virus sempit hanya menginfeksi sel inang tertentu saja. Nah, lalu ada perkembangan virus. Ada dua, pertama daur litik dan daur isogenik. Untuk yang litik itu disebabkan oleh ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya sel inang akan pecah dan mati, serta akan menghasilkan virion-virion baru. Kalau yang lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Tahapannya adalah adsorpsi dan infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, dan sintesis. Yang terakhir ada klasifikasi virus. Untuk klasifikasi virus itu ada yang berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Yang pertama itu ada virus berselubung. Virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Contohnya poxivirus. Yang kedua ada virus telanjang atau tidak memiliki selubung pada nukleokapsidnya. Contohnya papavirus. Nah, yang kedua itu ada berdasarkan jumlah kapsomernya. Itu ada 5, ada yang virus 32 kapsomer sampai 252 kapsomer. Dan itu contoh virusnya bermacam-macam. Untuk yang 32 itu parvovirus, 60 picornavirus, yang 72 papavirus, 162 herpes virus, 1252 adenovirus. Yang ketiga berdasarkan jenis sel inangnya. Yang pertama virus menyerang bakteri itu biasanya virus T. Yang kedua penyerang tanaman, TMV atau enggak uro. Yang ketiga penyerang hewan, itu virus rabies. Yang keempat penyerang manusia, polio dan HIV. Lalu yang keempat ada klasifikasi berdasarkan tipe, genom, dan metode replikasinya. Virus tipe 1 itu contohnya herpes virus, tipe 2 virus MVM, yang tipe 3 reovirus, tipe 4 virus polio, tipe 5 rabies, tipe 6 AIDS, tipe 7 heparnavirus. Nah, yang kelima itu adalah berdasarkan jenis asam nukleatnya. Itu pertama virus DNA, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA.
Kalau yang RNA itu berupa RNA. Nah, yang keenam itu berdasarkan bentuk dasarnya. Yang pertama ada iksohedral, memiliki sumbu rotasi ganda dan tata ruangnya dibatasi oleh 20 segitiga sisi. Yang kedua ada helikal, memiliki satu sumbu rotasi, bentuknya menyerupai batang panjang. Yang ketiga kompleks, strukturnya lebih kompleks. Nah, yang selanjutnya ada penyakit yang disebabkan oleh virus. Pertama contohnya gondong, itu disebabkan oleh para myxovirus. Yang kedua ada herpes, disebabkan oleh virus herpes simplex HSV1 atau HSV2. Yang ketiga ada influenza, disebabkan oleh orthomsovirus. Yang keempat ada AIDS, disebabkan oleh virus HIV. Lalu ada hepatitis, disebabkan oleh virus hepatitis. Lalu ada DBD, disebabkan oleh virus Dengue dan genus HIV virus yang dibawa oleh nyamuk. Lalu terakhir ada Ebola, disebabkan oleh virus Ebola. Selanjutnya itu pengenalan virus corona. Nah, virus corona itu pandemi coronavirus atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 adalah peristiwa pandemi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19. Nah, penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Setelah beberapa orang mengalami pneumonia tanpa sebab yang jelas dan prosedur perawatan dan vaksin yang diberikan tidak efektif, kemunculan penyakit ini diduga berhubungan dengan pasar makanan laut Wuhanan yang menjual hewan hidup. Nah, gejala-gejalanya itu bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan lain-lain. Bahkan itu ada yang sampai sesak napas dan nyeri dada. Namun secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan itu seseorang terinfeksi virus corona. Pertama demam tinggi, kedua batuk, ketiga sesak napas. Lalu ada penyebab virus corona. Nah, ini disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang. Selanjutnya ada cara penyebaran dari corona. Pertama, itu biasanya dari percikan air liur dari pengidap, dari batuk atau bersin. Nah, yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur terhadap pengidap. Yang keempat, ada tinja atau feses, tapi ini jarang terjadi. Selanjutnya ada pencegahan virus corona. Pertama, hindari berpergian ke tempat umum, gunakan masker, rutin mencuci tangan, jangan menyentuh mulut, mata, hidung, dan hindari kontak dengan hewan. Selanjutnya adalah mitigasi bencana virus corona. Nah, pengenalan protokol penanganan virus corona dulu nih. Pertama itu ada protokol kesehatan. Di pemerintah Kemenkes mematok suhu 38 derajat sebagai titik demam. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker. Masyarakat yang sakit juga dihimbau untuk tidak menggunakan transportasi umum untuk meminimalisir resiko penyebaran penyakit. Dan bagi yang demam dirujuk ke RS terdekat dengan segera. Yang kedua, protokol komunikasi menjadi panduan bagi seluruh elemen pemerintah dalam memberikan informasi COVID-19 kepada publik. Protokol ini juga mengatur alur komunikasi pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Yang ketiga, ada protokol pengawasan perbatasan. Jadi pemerintah itu mengawasi dan membatasi turis asing yang datang ke Indonesia, terutama di bandara. Nah, yang keempat, protokol area institusi pendidikan. Pemerintah menginstruksikan seluruh warga sekolah untuk selalu hidup bersih, sehat untuk menjaga kesehatan. Setiap sekolah harus membersihkan ruangan minimal 1 kali sehari. Yang kelima, protokol area publik dan transportasi. Pemerintah menginstruksikan petugas untuk memberikan zat disinfektan dan hand sanitizer di tempat umum seperti halte, stasiun, dan lain-lain.
Nah, selanjutnya menanggapi secara bijak saat ada stigma di masyarakat tentang virus corona. Yang pertama, jangan panik. Kedua, jaga kebersihan kesehatan. Kedua, rajin cuci tangan. Lalu ada makan makanan sehat, berdoa kepada Allah. Jika merasa sakit, segera ke rumah sakit terdekat. Lalu, cara penanganan saat sakit. Jika merasa tidak enak badan, istirahat dulu yang cukup di rumah atau minum air yang cukup. Bila tetap merasa tidak nyaman, keluhan berlanjut atau malah lebih parah, segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Saat berobat, Anda harus menggunakan masker dan tidak menggunakan transportasi massal. Yang keempat, ada cara hidup sehat, menjaga kebersihan diri. Nah, dengan cara rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan gel antiseptik yang mengandung alkohol 70% atau hand sanitizer merupakan cara utama mencegah terinfeksi virus corona. Nah, lalu ada menjaga kebersihan lingkungan dengan cara bersihkan terlebih dahulu sebelum memakai disinfektan. Lalu gunakan pembersih dan cairan disinfektan rumah tangga. Selanjutnya gunakan sarung tangan dan perhatikan ventilasi udara. Selanjutnya ada cuci baju dengan air hangat dan bersihkan peralatan elektronik. Nah, ada cara menjaga kesehatan. Pertama itu kita harus rutin mencuci tangan, bersihkan area sekitar, jangan menyentuh permukaan yang banyak disentuh oleh orang lain, jangan menyentuh wajah, tetap berada di rumah, jangan pergi ke tempat umum. Lalu kita juga harus olahraga yang rutin menurut ahli, yakni olahraga apapun asal tidak terlalu keras atau menyalahi prosedur. Selain itu, pilihlah olahraga yang dapat tidak menimbulkan sejumlah dampak buruk seperti dehidrasi, rasa sakit, dan lapar. Nah, yang terakhir ada bersosialisasi di masyarakat. Pertama, itu cara memberi salam saat tatap mukanya itu kita juga bisa dengan cara salam siku atau salam kaki atau melambaikan tangan. Nah, yang terpenting jangan kontak langsung dengan penderita. Lalu bijak menggunakan media sosial, mengakses maupun menyebarkan informasi. Di era digital ini, pengguna bisa berkomunikasi dan menyebarkan informasi secara langsung dengan semua orang dan mengetahui apa yang sedang terjadi atau hangat di dunia, sehingga banyak sekali informasi yang belum tentu kebenarannya beredar. Kita harus dapat memilih mana informasi yang faktual dan jangan asal menyebar informasi yang belum jelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan dari virus corona. Nah, yang pertama itu pastikan kita gunakan masker kemana-mana, apalagi ke tempat umum. Yang kedua, tidak memakan daging mentah. Yang ketiga, selalu cuci tangan dengan hand sanitizer ataupun dengan sabun. Yang keempat, hindari kontak dengan hewan liar. Yang kelima, itu hindari kontak dengan penderita atau kurangi kontak dengan orang-orang lain atau social distancing. Nah, virus ini juga belum ada vaksinnya, makanya kita harus sangat-sangat mencegahnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang virus corona dan cara pencegahannya. Sekian dari saya, stay safe semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.